Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan belajar mengenai persamaan kuadrat. Oke. Nah, persamaan kuadrat itu apa? Persamaan kuadrat itu adalah polinomial berderajat 2. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. A-nya tidak boleh sama dengan 0. A, B, dan C adalah bilangan real. Nah, kemudian kita lihat contohnya. Seperti apa sih contoh persamaan kuadrat? Nah, misalkan 2x kuadrat plus 4x plus 2 sama dengan 0. Ini adalah contoh persamaan kuadrat. Nah, kalau itu adalah persamaan kuadrat, berapa A-nya? A-nya adalah 2, B-nya adalah ini 4, kemudian C-nya berapa? 2. Nah, kemudian perhatikan contoh yang kedua. X kuadrat dikurangi 5x kemudian ditambah 6 sama dengan 0. A-nya berapa? Mungkin ada yang mengira A-nya 0. Nah, kalau A-nya 0 maka bukan menjadi persamaan kuadrat, sehingga A-nya pasti ada. Jadi A-nya di sini berapa? 1. Kemudian B-nya berapa? Negatif 5. C-nya adalah 6. Ini B, ini C. Kemudian perhatikan lagi contoh yang ketiga. Negatif 3x kuadrat ditambah 12. Nah, yang tidak ada apa? Yang tidak ada adalah koefisien dari x pangkat 1 atau B-nya. Maka A-nya berapa? A-nya negatif 3, B-nya 0, kemudian C-nya berapa? 12. Nah, itulah anak-anak contoh-contoh dari persamaan kuadrat. Jadi, yang harus diperhatikan bahwa persamaan kuadrat itu A-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi ini tidak boleh sama dengan 0. Kalau menjadi sama dengan 0, bentuknya menjadi bentuk persamaan linier. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kemudian kita lihat beberapa contoh. Misalkan ubahlah menjadi bentuk persamaan kuadrat dan tentukan berapa nilai A, B, dan C-nya. Nah, yang pertama adalah X kali X min 3 sama dengan 8. Nah, kita ubah supaya menjadi bentuknya apa? AX kuadrat. Kita ubah menjadi bentuknya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Caranya ini kalikan menjadi X kuadrat. Ini kalikan ini. Negatif 3x sama dengan 8. X kuadrat negatif 3x, 8-nya pindah ke ruas kiri, maka menjadi negatif 8. Sudah ketemu ya? Jadi A-nya koefisien dari X adalah 1. Ini B-nya sama dengan negatif 3. Kemudian C-nya sama dengan negatif 8. Kemudian yang kedua, nah di sini pangkat 2-nya kan belum ada, tetapi ada X-nya sebagai penyebut. Maka kita hilangkan penyebutnya dengan cara mengalihkan ruas kiri dan ruas kanan kalikan dengan X. Maka kalau 3x kali X menjadi 3x kuadrat
ditambah 6x per x sama dengan 5x. Nah, jadi 3x kuadrat ini dibagi ini habis, maka tinggal berapa? 6. Ini pindahkan ke ruas kiri menjadi 5x sama dengan 0. Nah, sekarang bentuknya sudah menjadi a kuadrat plus bx plus c. A-nya berapa? A-nya 3. B-nya berapa? B-nya bukan 6, tapi B-nya adalah koefisien X. Jadi sini adalah min 5, C-nya sama dengan 6. Nah, itu adalah contoh-contoh dari persamaan kuadrat yang semula bentuknya belum a kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, kita ubah menjadi a kuadrat plus bx plus c supaya kita bisa menentukan berapa a-nya, berapa b-nya, berapa c-nya. Kita lanjutkan. Nah, cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, cara menyelesaikan persamaan kuadrat itu ada 3. Yang pertama dengan memfaktorkan, yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan rumus ABC atau rumus kuadratik. Nah, pada pertemuan ini kita bahas dulu dengan cara memfaktorkan. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Misalkan a kuadrat plus bx plus c, faktornya adalah x plus p kali x plus q. Nah, dalam pembahasan yang pertama ini kita persyaratannya yang pertama kita bahas dulu a-nya sama dengan 1, sehingga nanti ini bentuknya menjadi apa? Bentuknya menjadi x kuadrat plus bx plus c. Nah, ini kalau kita kalikan, x kali x sama dengan x kuadrat, kemudian p kali x sama dengan px, kemudian x kali q sama dengan qx atau x q, terakhir apa? P kalikan q, p q. 2 suku kali 2 suku maka hasilnya menjadi 4 suku. Nah, kita sedarakan lagi yang tengah ini, 2 suku yang tengah, maka menjadi x kuadrat ditambah p tambah apa? Tambah q kalikan x ditambah pq. Nah, jadi x kuadrat plus px plus c itu adalah x kuadrat sama dengan x kuadrat kali p plus qx ditambah pq. Nah, kesimpulannya apa? Nah, kita lihat tadi ya, a-nya sama dengan 1. bx, kalau sini p plus qx, berarti b sama dengan p plus q. C di sini yang tidak ada variabelnya adalah p kali q, jadi c-nya p kalikan q. Nah, jadi kalau kita disuruh menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan dan a-nya sama dengan 1, maka kuncinya bagaimana? Carilah 2 bilangan, kalau dijumlah sama dengan b, kemudian kalau dikalikan hasilnya sama dengan c. Nah, sekarang coba perhatikan contoh berikut. Faktorkanlah x kuadrat plus 5x plus atau ditambah 6. Nah, kita tahu bahwa a-nya sama dengan 1 seperti tadi, kemudian b-nya 5 dan c-nya sama dengan 6. Nah, fokus perhatian kita yang di sini. C sama dengan 6. Jadi, faktor dari 6 itu berapa? Faktor dari 6 itu 1 dan 6. 1 kali 6 sama dengan 6. Kemudian 2 dan
3. 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, ternyata kalau 2 ditambah 3 itu sama dengan berapa? 5. 2 kali 3 sama dengan berapa? 6. Nah, kalau yang ini 1 tambah 6, 7. 1 tambah 1 kali 6, 6. Yang jumlahnya enggak cocok. Maka yang cocok adalah 2 dan 3. Nah, sehingga P-nya berapa? P-nya sama dengan 2, Q-nya sama dengan 3. Jumlahannya 5, hasil kalinya 6. Nah, sehingga X kuadrat plus 5X plus 6 faktornya adalah X plus 2 kali X plus 3. Perintahnya adalah menyelesaikan PK. Perintahnya adalah menyelesaikan PK, persamaan kuadrat, dengan memfaktorkan. Menyelesaikan itu artinya kita menentukan berapa nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, sehingga coba Anda perhatikan, misalkan ada dua bilangan dikalikan, misalkan apa? M kalikan N sama dengan 0. Artinya apa? Artinya M, atau kemungkinannya M sama dengan 0 atau N sama dengan 0 atau dua-duanya. Nah, sehingga kalau apa? X kuadrat plus 5X plus 6 nih, kalau diselesaikan sama ini 0, maka menjadi X plus 2 sama dengan 0. Kemudian X plus 3 sama dengan 0. X-nya berapa? X-nya X tambah 2 sama dengan 0. Berapa tambah 2 sama dengan 0? Jadi sama dengan negatif 2. Atau ini pindah ke ruas kanan. Atau X sama dengan negatif 3. Nah, jadi hasilnya adalah X sama dengan min 2, X sama dengan min 3. Nah, ini yang sering disebut dengan akar persamaan kuadrat. Jadi, kalau anak-anak disuruh tentukan akar-akar persamaan kuadrat, maka jawabnya sampai berapa sih X-nya yang memenuhi persamaan tersebut. Yang pertama ini biasanya ditulis X1, yang kedua ini biasanya ditulis X2, atau dibulak-balik juga sama aja, tergantung nanti kalau ada persyaratannya. Nah, demikian anak-anak cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, selesaikan persamaan kuadrat berikut dengan memfaktorkan. Nah, misalkan X kuadrat plus 7X plus 10 sama dengan 0. Caranya sudah tadi. Berapa B-nya? B-nya sama dengan 7. C-nya berapa? C-nya sama dengan 10. Konsentrasi kita, fokus kita pada ini, faktor dari 10. Faktor 10 itu berapa? 1 kali 10. 1 tambah 10 berapa? 11. Oh, enggak cocok, karena harus 7. 2 dan 5. 2 kali 5 sama dengan 10. Oh, kalau 2 tambah 5 itu 2 tambah 5 sama dengan 7. Kalau 2 kali 5 sama dengan berapa? 10. Jadi P-nya berapa? P-nya 2, Q-nya 5.
Sehingga faktornya adalah X kuadrat plus 7X plus 10. Faktornya adalah berapa? X plus 2 kali X plus 5. Nah, berapa sih nilai X yang memenuhi? Maka X plus 2 sama dengan 0 atau X plus 5 sama dengan 0. Jadi X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan negatif 5. X satunya negatif 2, X 2 nya negatif 5. Sehingga akar-akarnya, kalau ditanyakan akar-akarnya adalah akar-akarnya adalah min 2 dan min 5. Nah, mudah-mudahan sampai di sini anak-anak sudah memahami cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Nah, satu lagi ya. Nah, supaya lebih paham. Nah, bagaimana kalau X kuadrat min 3X min 10? Nah, B-nya berapa? B-nya min 3. C-nya berapa? Min 10. Fokusnya pada Oke, sekarang min 10 itu faktornya berapa? 1 dan min 10. Ini kalau dijumlah berapa? Kalau dijumlah negatif 9, berarti nggak cocok. Misalkan 2 dan negatif 5. Kalau dijumlah berapa ini? Kalau dijumlah 2 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 3. Oh, berarti yang ini. Oke. Jadi 2 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 3. Kalau 2 kali negatif 5 sama dengan negatif 10. Oh, nih. Sudah cocok. Ini juga sudah cocok. Sehingga P-nya berapa? Sehingga P-nya 2. I-nya berapa? Negatif 5. Sehingga X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 10, faktornya adalah X plus 2 kali X min 5. Nah, ini sama dengan 0. Ini kan sama dengan 0. Nah, sehingga X plus 2 sama dengan 0 atau X dikurangi 5 sama dengan 0. Jadi X satunya berapa? Negatif 2 atau X 2 nya berapa? 5. Nah, ini akar-akarnya X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan sama dengan 5. Nah, sampai di sini anak-anak, mudah-mudahan anak-anak bisa memahami cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan untuk A-nya sama dengan 1. Nah, bagaimana kalau A-nya tidak sama dengan 1? Caranya juga hampir mirip dengan ini. Kita bahas pada kegiatan berikutnya.